السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan dua makna dari apa kemarin? Dari Ahlus Sunnah. Makna pertama menurut orang awam apa? Man asbata khilafatal khulafa'ir rasyidin as-salasa. Orang yang menetapkan, meyakini bahwa tiga manusia ini adalah khalifah. Siapa yang dimaksud? Mari. Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapapun muslim yang meyakini bahwa tiga khalifah ini betul-betul sah sebagai khalifah, dia Ahlus Sunnah. Yang tidak meyakini tiga orang ini tidak berhak menjadi khalifah, mereka merebut hak Ali. Yang pantas jadi khalifah cuma satu, Ali. Dia bukan Ahlus Sunnah, tapi Syiah, Rafidah, orang awam seperti itu. Kalau ada orang Syiah mengatakan enggak, menurut kami Abu Bakar, Umar, Utsman baik-baik saja, memang khalifah, bohong. Bohong. Dia bukan Syiah, bohong berarti. Ngaku Syiah, tapi menerima Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan Syiah. Atau takiyah. Itu di mulutnya saja, hatinya tidak. Kan terkenal ajaran mereka, salah satu syariat mereka, takiyah. Berbohong. Ya. Ada ustadz yang cerdas. Beliau ditantang debat oleh orang Syiah Rafidah. Sebelum debat dimulai, ustadz yang cerdas ini mengangkat Al-Quran. Bertanya, apakah sebelum kita mulai berdebat, saya bertanya dulu, apakah menurut Anda Al-Quran ini asli? Betul-betul asli? Dijawab oleh kelompok Syiah itu, asli. Asli. Nah, si ustadz yang cerdas ini, kita nggak usah debat. Kita pulang saja. Loh, kok begitu? Karena Anda bukan Syiah. Saya mau debat sama orang Syiah. Orang Rafidah. Orang Syiah asli, tulen, mengatakan bahwa Al-Quran sekarang ini sudah tidak asli lagi. Sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar, Umar, para sahabat. Al-Quran yang asli adalah Mushaf Fatimah. 3 kali lebih tebal dari Al-Quran ini. 18.000 ayat kira-kira. Dan nanti akan dibawa oleh imam ke-12 kami. Ya. Itu Syiah yang asli, yang tulen. Berhubung Anda bukan Syiah, ya saya nggak mau debat. Selesai. Cerdas ya. Dan jika ada orang Syiah memuji-muji sahabat selain Ali, Hasan, Husain, Fatimah,
Mikdad, Abu Dhar, nggak sampai 10 orang, berarti dia bohong. Berarti dia bukan Syiah atau sedang bertakiyah. Ini pengertian pertama menurut orang awam. Ahlu sunnah adalah bukan Syiah. Maka orang awam mengatakan, saya kira ini banyak di dunia barat, sampai ke beberapa negeri Timur Tengah. Islam pecah menjadi 2 katanya. Apa? Sunni apa Syi'i? Sunnah sama Syiah. Ahlu sunnah dengan Syiah. Awam sekali. Padahal kata Nabi, Islam kaum muslimin di akhir zaman akan pecah menjadi 73, bukan 2. Syiah ini satu di antara 72 aliran sesat. Salah satunya Syiah. Ada Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan Syiah Rafidah, Gulatur Rawafid, itu keluar dari yang 72. Apalagi yang satu, yang 72 aja keluar. Artinya sudah bukan orang Islam lagi. Kalau Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kan masih saudara kita kaum muslimin. Hanya menyimpang, sesat, terancam masuk neraka. Berbuat berbagai macam bid'ah, keyakinan bid'ah, tapi masih muslim, masih masuk ke kelompok 72. Adapun Rafidah keluar. Yang kedua, sudah kita bahas sedikit kemarin, bahwa waqad yuradu bihi ahlul hadis wa sunnati al-mahdhah. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah di sini adalah ahlul hadis. Tidak mungkin ahlus sunnah kalau dia keluar dari hadis. Yang pembesarnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdul Razzaq, Ahmad, Imam Syafi'i, ini pembesar-pembesar ahlu sunnah. Di bawahnya, terus seandainya kita paling bawah, setelah itu nggak ada yang lebih bawah lagi, kita bersyukur apa tidak? Bersyukur. Masih di kelompok ahlu sunnah, di kelompok yang satu itu. Bukan yang 72. Walaupun paling rendah, walaupun paling bodoh, walaupun paling jelek, kita alhamdulillah masih bersyukur tidak masuk Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, dan seterusnya. Maka kita berusaha ke situ. Ya. Maka jangan sampai amalan kita, ibadah kita, tayamum kita, azan kita, qomat kita, baca Al-Quran kita, keluar dari hadis. Karena ahlul hadis. Ahlinya mereka, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita bukan ahlinya, tapi masuk ke situ, sudah lumayan sekali, alhamdulillah. Wajib kita syukuri. Sementara yang profesor, doktor, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi tidak peduli mengamalkan yang tidak ada di hadis. Selesai baca Al-Quran, ditutup dengan Sadaqallahul Adzim. Kita nggak mau, karena kan nggak ada di hadis. Nggak ada riwayat Rasul dan para sahabat menutup baca Al-Quran dengan Sadaqallahul Adzim. Si profesor doktor ini nggak peduli, apa salahnya, kan itu baik. Gitu. Kan artinya juga bagus. Kemarin kita bahas kan. Arti dari Sadaqallahul Adzim kan bagus sekali, besar sekali. Apa salahnya, kenapa nggak mau? Itu mereka. Kita nggak mau. Orang nggak ada kok. Milal aizin wal faizin setelah salat Id, kan bagus itu artinya. Ahlu sunnah tidak mau, kan nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Habis salat Id mengucapkan minal aizin wal faizin. Yang ada para sahabat mengucapkan
Ini bukan Rasul ya, para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi begitu, semangat ahlu sunnah adalah mengikuti Rasul dan para sahabat. Mereka nggak ada semangat-semangatnya. Apakah mereka tahu kalau Rasul dan para sahabat tidak pernah merayakan maulid Nabi? Pasti mereka tahu. Pasti. Tapi mereka nggak punya semangat untuk mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya apa salahnya? Betul Rasul dan para sahabat belum pernah merayakan maulid Nabi. Tapi kan itu tidak buruk. Itu kan baik. Gitu. Memang Rasul dan para sahabat tidak pernah yasinan malam Jumat misalnya. Tidak pernah mentahlilakan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi itu kan baik. Itu mereka. Kita ahlu sunnah nggak mau. Sebaik apapun, kalau itu ibadah mahdoh, kok tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Nggak mau. Karena kami hanya mau mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, kita semua sedang belajar. Kita semua wajib menyatakan diri sebagai sedang belajar. Bukan udah ketemu 100%, enggak. Artinya, kalau dalam perjalanan pelajaran kita kok didapat, ternyata enggak ada nih. Ternyata enggak pernah dilakukan di Masjid Nabawi di zaman Rasul dan para sahabat, sholat tarawih 2 kali. Habis Isya ngadain, menjelang sahur ngadain. Selama ini kita ngadain. Ya kan? Karena melihat Masjidil Haram misalnya mosok salah gitu ya. Ternyata enggak ada riwayat misalnya. Enggak ada riwayat. Rasul dan para sahabat sholat berjamaah tarawih dalam satu masjid 2 kali. Kok enggak ada? Ya sudah, tinggalkan. Kan semangat kita mencontoh Rasul dan para sahabat. Dan ini sholat loh. Ini sholat. Bukan mic, speaker, handphone, mobil, motor. Ini sholat. Mana mungkin ada satu sholat yang belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tata cara sholat yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya sudah, semangat kita kan mencontoh Rasul dan para sahabat. Bukan mencontoh Saudi, bukan mencontoh Mekah, Madinah, Yaman, Mesir, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Itu semua bisa benar, bisa salah. Rasul dan para sahabat yang tidak mungkin salah. Nah, karena nggak ada riwayat, ya sudah, tinggalkan. Gitu ya. Selama ini kita dengar dari syekh-syekh kita, ulama kita, boleh berkurban atas nama ayah yang sudah meninggal, ibu yang sudah meninggal, nenek, paman yang sudah meninggal. Setelah dilihat, nggak ada riwayat misalnya. Nggak ada riwayat Ibnu Umar menyembelih kurban untuk Umar yang sudah meninggal. Abdurrahman atau Muhammad bin Abu Bakar menyembelih kurban atas nama Abu Bakar yang sudah meninggal. Abdullah bin Amr bin As menyembelih kurban atas nama Amr bin As yang sudah meninggal. Kok nggak ada riwayat? Ya sudah, tinggalkan. Tadi kan semangat kita mencontoh Rasul dan para sahabat. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan si A, si B, si C. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan seperti ucapan orang awam. Lah kan Imam Syafi'i, masa Imam Syafi'i salah? Ini ucapan seperti ini wajib dikubur dalam-dalam. Wajib dibuang jauh-jauh. Masa Imam Syafi'i salah? Masa Imam Malik salah? Masa Imam Bukhari salah? Ya kalau Imam Syafi'i nggak pernah salah berarti, kalau Imam Malik nggak pernah salah berarti Nabi, berarti Rasul. Ya pasti pernah salah lah. Nah ini salah satu salahnya. Seandainya memang beliau seperti itu, beliau mensokehkan hadis kunut subuh misalnya, ini salah satu kesalahan beliau. Imam Malik mengatakan tidak ada riwayat puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini salah satu kesalahan beliau. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh wanita nikah tanpa wali. Ini salah satu kesalahan beliau dan begitu seterusnya. Gak ada satupun ulama di muka bumi yang belum pernah salah. Yang belum pernah salah hanya Rasulullah SAW. Kalau toh beliau salah, langsung ditegur dengan wahyu. Dan satu lagi kesepakatan para sahabat.
Fala yadkhulu fihi illa man yusbitus sifat. Tidak masuk dalam kelompok ahlus sunnah ini, enggak masuk. Kecuali nafi dulu baru isbat. Ya. Nafi dulu baru isbat. Tidak ada yang masuk kelompok ahlus sunnah ini, enggak ada. Kecuali, apa kemarin? Man yusbitus sifat lillah. Kecuali kaum muslimin yang menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ahlus sunnah bilang, Allah punya tangan dua. Pernah dipakai oleh Allah dulu menciptakan Adam. Begitu. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Ahlus sunnah bilang, Allah betul-betul punya tangan kanan. Akan dipakai kelak untuk menggulung langit. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Ahlus sunnah bilang, Allah betul-betul memiliki jari. Jumlahnya berapa enggak tahu. Yang jelas, yang dipakai oleh Allah untuk membolak-balikkan hati manusia dua jarinya. Jadi betul-betul meyakini apa adanya. Tidak diutak, tidak diatik, tidak dipikir, tidak digeser sono sini. Udah ucapkan, tirukan apa adanya. Enggak mungkin kita faham. Karena kita sedang berbicara tentang zat yang maha gaib. Gaib segaib-gaibnya Allah itu. Enggak ada manusia yang bisa tahu tentang Allah. Ada di mana, maunya apa, yang tidak disukai oleh Allah itu apa. Apa yang dilakukan oleh Allah di jam-jam segini seperti malam, nggak mungkin ada yang tahu. Nggak mungkin tahu dari mana. Kalau bukan Allah sendiri yang ngasih tahu. Sepertiga malam seperti ini, aku turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan aku kabulkan. Dan begitu seterusnya. Jadi apa kata Allah tentang dirinya? Apa kata Rasulullah tentang diri Allah? Kita ikuti apa adanya. Itulah ahlus sunnah. Beda dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Satu ayat tentang Allah diotak-atik, dipikir, digeser sana, geser sini. Habis waktu. Semakin sesat. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak kehabisan waktu. Orang diimani apa adanya. Justru habis waktu untuk meladeni, membantah kesesatan mereka. Kalau untuk meyakini sifat-sifat Allah, mudah sekali ahlus sunnah. Sangat mudah. Robot, komputer, mungkinkah dia tahu siapa yang menciptakan dia, membikin dia? Pasti tidak tahu. Ya, pasti tidak tahu. Kecuali dikasih tahu, dimasukkan ke programnya itu, di komputer, di robot. Yang menciptakan kamu namanya ini. Dan seterusnya. Kalau enggak, ya tentu tidak tahu. Padahal sama-sama makhluk. Apalagi kita dengan Allah, kita makhluk, Allah bukan makhluk. Enggak mungkin kita bisa tahu. Sifat Allah seperti apa, ada di mana, maunya apa, kesukaannya apa, yang paling dibenci oleh Allah apa, enggak mungkin kita tahu. Kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu. Nah, disitulah letak kesesatan ahlul kalam falasifah. Ingin tahu siapa Tuhan, pakai otak, pakai mikir, pakai nurani, enggak bakalan ketemu. Oke. Kalau ingin tahu siapa Allah dengan satu jalan, apa? Wahyu. Satu-satunya cara. Agar kita tahu Allah itu seperti apa, maunya apa, yang dibenci apa, letaknya di mana, dan seterusnya. Kita hanya bisa tahu dengan wahyu.
wa yusbitul qadar, dan menetapkan, meyakini adanya takdir dan apa adanya. Sudah kita bahas kemarin. Berapa rukun takdir? Kemarin? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ya 2, nafi dan isbat. Rukun Islam tahu ya lah ya, rukun iman tahu lah ya. Rukun takdir, ada apa kemarin? Ada tulisan. Ada apa lagi? Ada kehendak. Ada apa lagi? Ada ciptaan. Jadi takdir itu ciptaan Allah. Satu lagi, ada 4 kan? Ilmu. Jadi takdir itu sudah merupakan ilmu Allah. Sudah diketahui oleh Allah, takdirnya bayi ini 500 hari lagi, takdirnya bayi ini apa? Allah sudah tahu. Sudah ditulis, sudah dikehendaki, sudah diciptakan. Ya. Bagaimana 1000 tahun lagi, takdir si bayi yang masih merah ini 1000 tahun lagi jadi apa? Allah sudah tentukan, sudah tahu dan seterusnya. 4. Kemudian, wa annal Qur'ana ghairu makhlukin. Meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ucapan ini tidak ramai di zaman Rasul dan para sahabat. Nggak ada para sahabat ngobrol, Al-Quran bukan makhluk ya, Al-Quran bukan makhluk ya. Atau Rasul menerangkan bukan makhluk. Nggak ada. Kalimat ini, perbincangan ini ramai di zaman Imam Muhammad. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalau Allah. Itu mulai ramai di zaman Imam Muhammad. Kenapa? Karena sudah mulai ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sama dengan saya, antum, masjid ini, lapangan ini, sekolahan ini. Makhluk diciptakan oleh Allah. Al-Quran sama. Tampil Imam Muhammad. Tampil para ulama. Termasuk sampai ke zaman Imam Bukhari. Sampai hari ini. Riak baru. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Gimana makhluk? Firman Allah kok makhluk? Firman Allah kan berarti kata-kata Allah. Kalimat yang keluar dari diri Allah. Ucapan Allah. Masuk makhluk. Menyatu dengan diri Allah. Al-Quran itu. Bukan mushaf ya. Mushaf ya jelas makhluk. Bikinan pabrik kan. Ada penerbitnya, ada percetakannya. Al-Quran. Yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya. Ini firman Allah, kalimat Allah, kata-kata Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Rasul dan para sahabat faham, para tabi'in, atba'u tabi'in faham. Khalifah al-Ma'mun tidak faham. Terkena syubhatnya Ibnu Abi Du'ad, akhirnya mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Disitulah para ulama mulai ramai memperbincangkan, memperingatkan kaum muslimin, jangan sampai mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yeah. Seandainya tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka para ulama salaf nggak akan banyak bicara. Sama dengan nggak ada kan yang mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan itu 2, nggak ada kan? Nggak ada kaum muslimin yang mengatakan Tuhan itu 2, Tuhan itu 3. Seluruh kaum muslimin, Mu'jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Khawarij, Maturidiyah, semuanya sepakat Allah itu jumlahnya cuma 1. Maka ahlu sunnah salaf nggak banyak bicara, nggak ada pembahasan di sini. Ya, di Syarhus Sunnah, di Usulus Sunnah, di Al-Intisar ini, di Kitabut Tauhid, dan seterusnya mengatakan Allah itu cuma 1. Nggak ada. Ngapain membahas sesuatu yang kaum muslimin semuanya sudah benar? Disinilah kita tahu sepak terjang para ulama salaf itu seperti apa. Yaitu teriak
teriak dengan lantang ketika ada ajaran yang diselewengkan, ketika ada kesalahan. Kalau sudah benar, ya sudah. Semua tahu semua kalau khamr itu haram, ya ngapain banyak berbicara tentang haramnya khamr, udah tahu semua. Tinggal nasihati aja, jangan minum khamr, nanti begini, ya. Yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin, itu justru yang diteriakkan, riba misalnya. Bunga bank itu riba, mungkin ya tahun 2000-an, 90-an, banyak yang tidak tahu. Alhamdulillah sekarang banyak yang tahu. Karena ustadz-ustadz kita yang teriak. Bunga bank itu riba, bunga bank itu riba. Riba itu puluhan jenis. Ada yang dosanya besar, sedang, kecil, ada yang kecil sekali. Dosa riba terkecil, dosanya seperti apa? Kayak tirrojulu umbahu. Seperti anak menzinai ibunya. Ini dosa riba terkecil. Ini banyak disampaikan oleh para khatib, oleh para penceramah, para da'i, akhirnya kaum muslimin tahu. Alhamdulillah. Mulailah mereka berbondong-bondong meninggalkan riba. Kemudian asuransi. Ya, termasuk akidah ini. Yang paling tahu duluan tentang Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kaum salaf. Kasih tahu kepada masyarakat bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan betisnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak yang tidak tahu, kita sampaikan. Diterima alhamdulillah, enggak terima sudah. Jangan takut. Ya. Kalau bahas begini siapa yang tertarik? Ini mau dakwah apa mau jualan? Kalau jualan iya yang menarik biar pada beli. Ini dakwah, bukan jualan. Maka menarik nggak menarik, dibeli atau tidak, sampaikan. Ini ilmu besar. Karena ilmu terbesar ya. Ilmu terbesar. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu terbesar. Karena ilmu tentang zat yang maha besar. Ilmunya tentu ilmu terbesar. Ilmu sholat besar, tapi kalah dengan ilmu tauhid ini. Ilmu jihad, ilmu saum, ilmu tentang malaikat, tentang surga neraka, ilmu besar. Tapi kalah besar dengan ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah yang maha besar. Sampaikan. Tertarik nggak tertarik, sampaikan. Dan begitulah para du'atus salaf tidak mencari ridho manusia, tapi mencari ridho Allah. Ketika menyampaikan, luar biasa. Saya kira antum tahu ya, bagaimana keutamaan orang yang menyampaikan kebaikan. Ya. Dilaporkan oleh para malaikat. Para malaikat mengepakkan sayapnya terus sampai bertumpuk-tumpuk sampai mentok ke langit dunia. Selesai majelis ilmu, mereka menghadap Allah. Allah bertanya, padahal Allah sudah tahu. Ya. Dari mana dijawab dari majelis ilmu, apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka inginkan, dan seterusnya. Ini menunjukkan luar biasa Allah mencintai majelis ilmu. Ilmu yang betul-betul ilmu. Ya. Wa anna allaha yura. Dan meyakini, ahlu sunnah ini, meyakini bahwa kelak Allah akan bisa dilihat. Fil akhirah, nanti di akhirat. Tidak mungkin di dunia. Seperti kita menyaksikan apa? Bulan purnama. Ya. Ini bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, bukan, salah paham.
Oh, berarti Allah itu seperti bulan purnama, bulat begitu, bercahaya begitu? Bukan. Yang seperti yang disamakan itu adalah cara melihat Allah. Sifat melihat Allah kitanya. Kita melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama. Bagaimana melihat bulan purnama? Silau? Tidak. Begitu pula melihat Allah. Padahal sinarnya kan sinar matahari nggak ada apa-apanya dengan cahaya Allah. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Tapi kita tidak silau. Tidak berdesak-desakan. Awas minggir. Kepalamu menghalangi pandangan saya. Nggak ada begitu. Nggak ada berdesak-desakan. Nggak ada terhalang. Ya. Indah. Bagus. Gitu. Jadi jangan salah paham. Oh, berarti ini mengkiaskan. Kan nggak boleh mengkiaskan sifat Allah. Sama dengan innallaha khalaqa Adam fi suratihi. Allah menciptakan Adam atas rupa Allah. Hi di sini ke Allah, bukan ke Adam. Allah menciptakan Adam seperti rupanya Allah. Allah menciptakan rupa Adam, surahnya Adam, penampakan Adam, itu seperti penampakan Allah. Banyak yang salah faham dengan sabda Nabi ini. Oh, berarti wajah Adam seperti wajah Allah, hidung Adam seperti hidung Allah, fisik Adam seperti fisik Allah. Tidak. Tidak. Tapi bagusnya, indahnya, sama-sama bagus, sama-sama indah. Begitu. Mana dalil? Inna awwala zumratin. Kelompok pertama manusia yang masuk surga. Itu wajahnya seperti, pernah dengar di sini? Kelompok pertama, para nabi, para rasul masuk surga. Pertama kali. Kita belum masuk, mereka semua sudah masuk. Wajah mereka seperti bulan purnama. Wajah para nabi, para rasul yang pertama kali masuk surga itu seperti bulan purnama. Apa yang antum simpulkan dari kalimat Nabi? Oh, berarti para nabi, para rasul yang masuk surga pertama itu nggak ada hidungnya, nggak ada matanya, wajahnya bulat, bercahaya. Bulan purnama kan seperti itu. Tentu ini bodoh. Ya. Maksud Nabi seperti bulan purnama, indahnya, cahayanya, berseri-seri, bagusnya, tidak hitam, kemudian penuh dengan kotoran misalnya. Bukan tidak punya hidung, tidak punya mata, tidak punya mulut, tidak punya telinga seperti bulan purnama. Begitulah sabda Nabi, Allah menciptakan Adam surahnya seperti surah Allah. Apanya? Indahnya, bagusnya. Allah itu indah, Allah itu bagus. Begitu pula Adam, indah, bagus. Bahkan yang paling indah, yang paling bagus. Di antara, dibanding seluruh manusia, anak cucu beliau. Ya. Karena langsung diciptakan oleh kedua tangan Allah, tanpa ayah, tanpa ibu. Tentu yang paling indah. Kalau kita semua kan lewat perantara ayah, ibu. Adam langsung. Maka tangannya, kakinya, ototnya, perutnya, dadanya, wajahnya, itu yang paling bagus. Nabi Yusuf, separuhnya. Nah, itu maksud sabda Nabi, separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Maksudnya, separuh dari ketampanan Adam. Yang paling tampan, yang paling bagus, yang paling sempurna Adam.
Nabi Yusuf separuhnya. Kita nggak tahu seperberapa ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah mereka berseri-seri, para penghuni surga berseri-seri. Kenapa? Melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Ini jelas sekali ya. Bagi Rasul, bagi sahabat, bagi Tawus, Atha bin Abi Rabbah, Mujahid, turun kepada Abdullah bin Mubarak, turun ke Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, turun ke Imam Syafi'i, Imam Muhammad. Mudah menerima, meyakini kalimat tadi bahwa wajah penghuni surga akan berseri-seri karena melihat wajah Allah. Yang tidak mudah siapa? Firqah-firqah itu. Yang Jahmiyah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Ahlul Kalam. Mereka tidak mudah menerima itu. Masa Tuhan bisa dilihat sih? Apa iya Tuhan bisa dilihat? Ya. Padahal itu kata Nabi SAW. Kelak kalian akan melihat wajah Allah seperti kita melihat itu tuh. Waktu itu sedang bulan purnama. Ya. Bagaimana menerima sabda Nabi, ayat Al-Quran? Sulit. Ahlus sunnah yang mudah sekali. Maka kalau antum masih merasa sulit menerima ayat, menerima hadis, istighfarlah. Mohon ampun kepada Allah, memohon kekuatan supaya diberi kekuatan, kemudahan untuk menerima ayat, menerima hadis. Ya. Jika ada penguasa zalim, presiden, raja, amirul mukminin zalim, punggungmu dipukuli, hartamu diambili, maka kata Nabi, maka sabarlah. Sabarlah, jangan melawan. Kata Nabi SAW, kita ahlu sunnah mudah-mudahan ringan, bisa menerima sabda Nabi. Kaum hizbiyin, harakiyin, khawarij, nggak mau terima hadis itu. Gimana sih? Mana jihad kita dong? Mana perjuangan kita? Masuk pemimpin zalim, pemimpin korup, pemimpin fajir, pemimpin ahli maksiat, kita taati? Kita diam aja? Mana letak jihad? Ya. Oh, keluar berbagai macam dalim, tapi nggak pas. Daru aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi dan seterusnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalil-dalil yang keluar dari mulut dan itu enggak pas. Ya. Jika kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Kalau dengan tangan tidak bisa, dengan lisan. Nah, kita harus rubah ini. Jangan diam saja. Jangan lupa bahwa jika tidak bisa merubah dengan tangan, maka jangan pakai tangan. Cukup pakai lisan. Apabila dengan lisan tidak sanggup, jangan pakai lisan. Cukup dengan hati. Kan kita nggak sanggup. Mereka punya aparat, mereka punya polisi, mereka punya tentara. Kita nggak punya apa-apa, nggak mungkin sanggup kita melawan penguasa. Jangan melawan. Ya. Imam Ahmad aja nggak melawan. Ya. Imam Ahmad nggak melawan. Mana lebih buruk? Presiden-presiden sekarang, pemimpin sekarang, apa Khalifah Al-Ma'mun yang memaksa Imam Ahmad, para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kan lebih dahsyat lagi. Sejelek-jelek pemimpin kita nggak pernah maksa. Harus begini, harus begini. Alhamdulillah. Ya. Wallahu a'lam. Silakan. Azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.